Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Maret 2022 nya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Pak Nopal sama Nana juga sampailah ke rumah sakit, dan di sini Pak Dewa juga ditangani oleh suster. Suster juga langsung membawa Dewa ke ruang rawat. Pas Dewa sudah dimasukkan ke ruang rawat, di sini Pak Nopal menerima telepon dari kantor. Lalu Pak Nopal juga di sini sudah menerima telepon dari kantor dan juga pamitan kepada Nana. Dan di sini Pak Nopal juga dia sudah pamitan kepada Nana, dia juga langsung pergi pulang. Lalu di sisi lain di sini di kontrakannya Mbak Lia, Pak Fajar yang lagi makan, dia juga sangat sibuk dengan banyaknya klien yang membutuhkan dirinya. Di sini juga Pak Fajar juga sudah menerima telepon, dia juga pamitan kepada Mbak Lia, dia juga langsung pergi dari kontrakannya Mbak Lia. Lalu singkat cerita di sini Pak Fajar sudah pergi, di sini Mbak Lia juga dia keluar dari rumah, dia juga mau mencari kerjaan. Tiba-tiba dia juga akan melamar di travel. Di sini juga dia juga akan kerja untuk membayar utangnya dia kepada Tante Merin. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana juga dihampiri oleh dokter, dan terlihat dokter juga ngomong kepada Nana. Di sini juga dokter sudah ngomong kepada Nana dan mengatakan semuanya kepada Nana. Di sini Nana juga sangat kaget karena penyakit suaminya itu harus cepat-cepat dioperasi. Lalu di sini juga Nana pas dia lagi ngobrol sama dokter, dan di sisi lain di sini datanglah suster membawa biaya perawatannya Dewa. Di sini Nana juga mengambil kertas itu dan dia juga membaca dan melihat biaya untuk perawatannya Dewa. Nana juga sangat panik karena dia belum punya uang sebegitu banyaknya. Dia juga langsung ke banyak basa-basi, dia minta pertolongan kepada Lula. Dia juga menelpon Lula untuk pinjam uang. Di sini terlihat Lula juga sangat kaget dan dia juga tidak bisa membantu banyak-banyak masalah uang itu. Dia juga akan membantu seala kadarnya. Pas dia lagi nelpon di sini Lula datanglah Pasha, dan terlihat Lula juga pas sudah teleponan sama Nana, dia juga menceritakan semuanya kepada suaminya yaitu Pasha. Di sini Pasha juga dia akan pergi untuk pinjam uang kepada Neratu untuk membantu Dewa. Lalu terlihat di rumah sakit Nana yang sudah nelpon Lula, di sini juga dia lagi melamun memikirkan biaya. Lalu di sisi lain di sini si Broko Kroni sama si Livia dia sudah program kehamilan. Di sini juga dia melihat Nana yang lagi cenekul dan lagi sedih. Lalu si Livia juga dia menghampiri Nana. Lalu si Livia juga nanya kepada Nana, dan Nana juga dia menceritakan penyakitnya suaminya yaitu Dewa. Terlihat si Nurul Tunjung si Livia dia menunjuk-nunjuk kepada Nana, pokoknya kalau kenapa-napa sama Mas Dewa, apalagi Mas Dewa sampai lumpuh, saya tidak akan tinggal diam, saya akan tuntut kamu, kata si Livia kepada Nana sambil nunjuk-nunjuk. Lalu di sisi lain terlihat di sini di kantornya Pak Nopal si alias si Hilun Atel, dia juga akan mencari berkas-berkas lama, kalau ada berkas lama waktu mamanya dulu kerja jadi sekretarisnya Pak Nopal. Dia juga lagi mencari tahu. Tiba-tiba datanglah si Wilson alias si Ken Kelvin. Di sini si alias Seattle juga sangat kaget karena si Ken Kelvin tiba-tiba datang, dan si alias Seattle juga dalam batinnya dia ngomong, jangan-jangan Wilson ini curiga sama saya, kata batinnya si alias si Hildatel. Lain lagi di sisi lain di sini lagi-lagi si Tony sama rombongannya dia akan mengganggu Junior Garden. Dia juga langsung pergi ke tempat Junior Garden, dan di sini pas dia mau mengacak-ngacak Junior Garden datanglah Lucky, Dewi sama Cakarping. Terjadilah di sini perkelahian antara rombongan Cakarping dan Lucky dan Dewi melawan anak buahnya si Tony. Gak lama kemudian datanglah manusia bertopeng tengkorak membantu Lucky sama Dewi dan Cakarping. Lalu di sini terlihat anak buahnya si Tony juga dia langsung kabur, dan pas sudah jauh dari Junior Garden dia juga langsung video callan sama si Lulus Tunjung si Parah Buana. Lalu Parah Buana juga dia tidak kapok-kapok, dia juga masih kekeh kejahatannya untuk memisahkan Dewa sama Nana. Dia juga mendengar kabar dari si Tony karena dia gagal. Dia sangat marah kepada si Tony.
Lalu di sisi lain terlihat Dewa yang sudah sadar, dia juga didatangi Nana. Nana juga masuk ke ruang rawatnya Dewa dan dia juga langsung ngomong kepada suaminya, "Kenapa Mas Dewa tidak bilang punya penyakit kayak gini kepada saya?" kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana sudah ngomong kayak gitu kepada Dewa, Dewa juga dia menjawab pertanyaannya Nana. Dan di sini pas dia lagi ngobrol, datanglah dokter menghampiri Dewa sama Nana. Lalu dokter juga dia ngomong kepada Dewa dan Dewa juga ngomong kepada dokter, "Saya mau pulang dari sini," kata Dewa. "Nanti saya sudah punya uang, saya akan balik lagi sini untuk dioperasi," kata Dewa kepada dokter. Lain lagi di sisi lain, si Nurul Tunjung, si Livia sama si Brokok Kroni sampailah ke rumahnya. Si Livia juga dia berteriak-teriak memanggil si Parabuana, mertua paling jahat. Di sini gak lama kemudian datanglah Parabuana menghampiri si Livia. Si Livia juga sudah dihampiri oleh Parabuana mamanya, dia juga langsung menceritakan semuanya kepada Parabuana. Lalu Parabuana di sini dia dalam batinnya ngomong, "Ini kesempatan saya untuk memisahkan Nana sama Dewa. Saya harus pergi ke rumah sakit," kata batinnya Parabuana yang semakin jahat kepada Nana. Lalu di sisi lain di sini dokter juga dia dikasih surat untuk pulang Nana kepada dokter, tapi di sini dokter sangat marah kepada Nana. Di sini juga pas dia lagi ngobrol dokter sama Nana, tiba-tiba di sisi lain di sini Parabuana juga mendengarkan pembicaraan Nana sama dokter. Pas dokter sudah pergi, Parabuana juga menghampiri Nana. Nana juga sangat kaget dan terlihat Parabuana juga ngomong kepada Nana, "Saya akan membayar operasinya Dewa semuanya, tapi dengan satu syarat," kata Parabuana kepada Nana. Lalu sini Nana juga ngomong kepada Parabuana, "Apa syaratnya mah?" kata Nana kepada Parabuana. Di sini Parabuana juga dia ngomong langsung kepada Nana, "Asal kamu harus meninggalkan Dewa, saya akan membiayai operasinya Dewa," kata Parabuana. Di sini Parabuana juga tidak sadar bahwa di sisi lain Dewa keluar dari ruang rawatnya. Dewa juga sangat marah dan kaget mendengar pembicaraan mamanya. Dia juga langsung menghampiri Parabuana. Terlihat Parabuana juga dia juga sangat kaget karena Dewa mendengarkan pembicaraan dia. Lalu terlihat Dewa juga ngomong kepada Parabuana, "Saya tidak akan meninggalkan Nana dan tidak akan cerai sama Nana, apapun itu risikonya," kata Dewa kepada Parabuana. "Pokoknya mama jangan sekali-kali mengajukan syarat itu kepada Nana. Mendingan saya mati daripada saya harus pisah sama Nana dan Junior," kata Dewa sambil geram kepada Parabuana, mertua yang paling jahat. Di sini Parabuana juga langsung pergi dari hadapannya Dewa dan Dewa juga sama Nana juga dia pergi dari rumah sakit untuk menuju ke Junior Garden. Pas di sini di mobil Dewa juga dia lagi ngobrol sama Nana dan Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bailol lebati soledan karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.